Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Dewan Tarjih, khususnya Muhammadiyah, tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyutit tok. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Nah, sahabat Lampai Channel, pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi sebuah video yang beredar dari tokoh Muhammadiyah, yang mana ini berbicara terkait dengan pasukan Ba'lawiyah ya, yang datang dari Yaman sana sebagai Habib di Indonesia. Kalau di Afrika ya mereka tidak mau karena di sana tetap mereka menjadi buruh, tetapi di Indonesia ini banyak muhibbinnya, banyak pecinta mereka, sehingga mereka jadi orang-orang yang kaya, sahabat Lampai Channel. Nah, dari hal itu Muhammadiyah kemudian apalagi maraknya sekarang ini terkait dengan Ba'lawi, untuk yang mana sebagian orang sudah menolak tentang Ba'lawiyah ini. Tapi sebenarnya sahabat Lampai Channel, sebelum Muhammadiyah berbicara, sebelum sebagian dari NU angkat bicara terkait dengan siapa Habib-Habib ini, sebenarnya dari Salafi itu sudah sering menyampaikan itu, sahabat Lampai Channel, sudah ingatkan kepada umat terkait dengan bahayanya Habib-Habib palsu ini. Walaupun sekalian mereka Habib adalah mereka ini memang garis keturunan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Salafi sudah mengingatkan jika mereka ini para Habib tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mencontohkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berpegang kepada tuntunan-tuntunan yang benar yang dipegang oleh 3 generasi terbaik yang kata Rasulullah, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah di zamanku, kemudian setelahnya dan setelahnya. 3 generasi yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jika mereka tidak mengikuti generasi dengan pemahaman salaf tersebut, maka tinggalkanlah semua itu. Dan itu salaf sudah ingatkan jauh sebelum NU dan Muhammadiyah ini mengingatkannya. Nah, sahabat Lampai Channel, saya tidak berpanjang lebar. Sebelumnya saya perlihatkan kepada kalian terkait dengan kaul dari Muhammadiyah yang memang dia memiliki sikap keras, dan sebenarnya Salafi sudah lama ingatkannya sekali lagi. Oke, tapi sebelumnya saya ingatkan kepada antum yang baru bergabung dengan kami di Dakwah Lampai Channel, ikuti kami terus, dukung dakwah ini untuk kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan al-haq walaupun orang membencinya. Kita tidak mencari kecintaan kepada manusia, tetapi kita mencari izzah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk, apalagi kepada orang kafir. Oke, sahabat Lampai Channel, saya perlihatkan ini videonya. Videonya singkat, sahabat Lampai Channel, tapi Masya Allah di situ ada pelajaran berharga. Oke. Statement terakhir dari Gus Ud sebagai Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Dewan Tarjih, khususnya Muhammadiyah, tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyutit tok. Dianggap orang Indonesia gak duwe buyut. Sampaikan ini sama seluruh Habib. Oke, itu sahabat Lampai Channel, video potongan singkat, kaul singkat
dari Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah yang mengambil sikap terkait dengan sampaikan kepada seluruh Habib bahwasanya mereka tidak pernah mengundang para Habib untuk berceramah di Muhammadiyah, karena mereka memang sahabat lampaian alasannya ini memang benar. Alasannya adalah mereka dari Habib-Habib ini hanya menceritakan buyutnya mereka saja. Oh, ini bisa terbang, bawa anaknya bisa ini, 70 tahun dikubur dia, ketika digali dia mengaji, ya, duduk di atas kursi. Ya, ini memang itu Salafi sudah mengingatkan jauh sebelumnya sahabat Lampai Channel terkait dengan hal ini. Nah, sebelumnya sahabat Lampai Channel, sebelum kita masuk pada pembahasan, saya perlihatkan ke antum secara singkat saja ya terkait dengan Ba'lawi ini yang memang meresahkan. Ya, memang meresahkan. Saya kasih contoh saja salah satu videonya sahabat Lampai Channel ya. Ini mana buktinya ini? Oke, saya kasih lihat saja antum ini terkait dengan mereka menceritakan buyutnya. Mana ya sahabat Lampai Channel, Afan ini ya, antum sudah menunggu ini. Tapi ya seperti itulah, saya harus memperlihatkan kepada antum ini terkait dengan mereka. Ini. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sedang sholat di dekatnya. Kenapa? Waktu itu ada orang yang sholat di dekat tiang ini, kemudian dia baca surah Al-Quran, ternyata bacaannya salah. Ditegur sama tiang ini. Ditegur sama tiang ini bahwa ayat yang kamu baca itu salah, yang benar itu begini. Akhirnya dia yang sholat tadi pun membenarkan bacaannya berkat teguran tiang ini. Setelah dia salam, dia lihat ternyata tiang ini yang menegur, gak ada siapa-siapa. Makanya diabadikan, lalu diukir di sini tulisan hadisariyah allati raddad alal musalli. Ini adalah tiang yang dulu pernah menegur atas orang yang sholat di sampingnya ketika salah baca Al-Quran. Kita dapat ambil pelajaran, jangankan manusianya, ulamanya, tiangnya aja alim di Tarim ini. Tiangnya aja luar biasa. Dan itu bukan hanya di sini, ada lagi sebenarnya di Masjid Bafadhal. Di Masjid Bafadhal juga ada kayak begini. Marhaba, marhaba. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syaribo illa wagodo mukashif. Gak tumbuh komes kecuali sudah apa? Jadi wali, bisa baca punya orang. Itu kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Ya, itu sahabat Lampai Channel, video singkat terkait dengan bagaimana Habib-Habib ini yang mereka berasal dari Tarim, Hadramaut, sampai tiang saja sahabat Lampainya mulia, tidaklah tumbuh kumisnya kecuali mereka jadi wali. Laki-laki sabung perempuan itu menjadi wali semua, wali syaitan ya sahabat Lampai Channel. Inilah yang kita ditipu, jadi budak. Kita di Indonesia jadi budak oleh orang-orang yang berpenampilan yang sangat seakan-akan seorang wali. Ternyata ya sahabat Lampai Channel itu khurafat. Dan tadi itu sahabat Lampai Channel, sampai tiang tersebut itu dia menegur orang yang sholat sehingga diabadikan sahabat Lampai Channel. Ini suatu kebohongan. Bisa saja syaitan yang telah datang untuk membisikkan kepadanya sahabat Lampai Channel, sehingga seakan-akan itu dia adalah hal yang telah mulia. Jadi tiang saja, bagaimana sahabat Lampai Channel kalau mereka yang menguasai Madinah? Ya, bagaimana kalau mereka yang menguasai Madinah? Ya, tiang Masjidil Haram, tiang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu pasti mereka jadikan sebagai hal-hal yang mulia, yang mau mereka cium, mereka sembah, sama dengan nantinya Laila Majnun, kullu yadda'in waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi Laila tidak mengaku hal itu. Jadi sahabat Lampai Channel, tidak ada yang ketika orang mengaku Habib, dia harus mengikuti ittiba kepada Nabi SAW secara utuh, secara kafah ya. Tidak khurafat-khurafat dari tianglah dijadikan sebagai hal yang mulia. Di Tarim sana, Hadramaut Yaman sana tidak diterima mereka. Di sana datang di Indonesia disembah-sembah oleh penduduk Indonesia dengan penampilan atas nama Habib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.